berfokus pada pikiran positif juga membantu. Adalah sangat baik untuk membingkai ulang situasi. Daripada melihat diri sendiri sebagai terjebak, mungkin kita bisa mengadopsi pola pikir jangan sia-siakan masa yang tidak akan pernah terulang lagi ini. Pikirkan baik-baik kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengisi ulang, mengatur ulang, bahkan menemukan kembali diri kita sendiri. Dengan cara ini, Anda bisa bersikap lebih santai terhadap diri sendiri, khususnya ketika Anda memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Lanjutkan pembahasan mengenai cabin fever. Di video pertama, kita sudah membahas mengenai pengertian cabin fever, ciri-ciri, dan individu yang lebih rentan mengalami cabin fever. Di video kedua ini, kita akan membahas mengenai cara-cara menghadapi cabin fever. Pertama, kembangkan rutinitas. Mengembangkan dan mengikuti rutinitas dapat membantu orang merasa mampu mengendalikan situasi mereka dan membantu mencegah perasaan putus asa atau depresi. Walaupun Anda tidak memiliki rutinitas kerja kantoran antara pukul 9 pagi hingga 5 sore, untuk menjaga rasa terstruktur, cobalah membuat rutinitas harian sejak pagi hingga malam hari. Kegiatan ini akan membantu Anda mencapai tujuan harian Anda. Jadi, makan dan tidurlah pada waktu normal Anda, seolah-olah Anda masih pergi ke tempat kerja. Mandi dan gantilah pakaian tidur Anda dengan pakaian kerja. Tetapkan tugas kerja mingguan dan ulaslah di akhir minggu. Namun, tetapkan juga waktu yang jelas untuk bekerja dan rehat kopi. Kedua, tetap aktif secara fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang berolahraga secara teratur tidak terlalu mudah mengalami kecemasan dibandingkan orang yang tidak berolahraga. Itu karena aktivitas fisik menurunkan kortisol, hormon stres tubuh Anda. Pada saat yang sama, olahraga menyebabkan otak melepaskan endorfin. Bahan kimia saraf ini dapat meningkatkan suasana hati dan perasaan sejahtera secara keseluruhan. Tubuh Anda pun akan terasa bugar. Rutinitas olahraga dapat kita lakukan di rumah atau di taman dekat rumah kita. Jika Anda tidak bisa keluar, Anda bisa melakukan latihan di rumah dengan atau tanpa peralatan. Juga ada banyak pilihan program latihan yang lebih terstruktur saat ini yang bisa Anda temukan di beragam situs. Ketiga, berkegiatan di alam terbuka. Berkegiatan di alam terbuka membantu mengurangi stres dan kecemasan, serta dapat mengangkat suasana hati seseorang. Bergantung pada alasan Anda terisolasi, pastikan untuk memeriksa semua peraturan setempat dan hindari ruang apapun yang ditutup untuk alasan kesehatan atau keselamatan. Jika Anda bisa meninggalkan rumah untuk sesaat lamanya, luangkan waktu beberapa menit dan gunakan indera Anda untuk mengamati lingkungan Anda dan dengarkan suara-suara di sekitar Anda. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan, berkonsentrasi pada langkah, catat jumlah langkah Anda, ritme langkah, dan beban kaki Anda di tanah. Kalaupun Anda tidak memiliki akses ke taman, Anda masih dapat menemukan cara untuk menghargai alam. Misalnya, menanam dan merawat tanaman hias di ambang jendela, teras, atau balkon Anda, menyaksikan matahari terbit atau terbenam dari jendela atau balkon, membuka jendela untuk membiarkan angin luar masuk, mendengarkan suara burung, atau bermain dengan hewan peliharaan Anda. Keempat, berpikiran positif. Mengubah pola pikir kita untuk berfokus pada pikiran positif juga membantu. Adalah sangat baik untuk membingkai ulang situasi. Daripada melihat diri sendiri sebagai terjebak, mungkin kita bisa mengadopsi pola pikir jangan sia-siakan masa yang tidak akan pernah terulang lagi ini. Pikirkan baik-baik kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengisi ulang, mengatur ulang, bahkan menemukan kembali diri kita sendiri. Dengan cara ini, Anda bisa bersikap lebih santai terhadap diri sendiri, khususnya ketika Anda memang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cara hidup yang baru. Kelima, bersyukurlah. Anda mungkin ingin membuat catatan tertulis tentang hal-hal yang Anda syukuri, sehingga Anda dapat merenungkannya kembali di kemudian hari. Lakukan hal ini secara rutin setiap hari pada jam tertentu sesuai ketersediaan waktu Anda. Misalnya, Anda bersyukur bahwa Anda memiliki lebih banyak waktu untuk berada bersama keluarga. Anda bersyukur bahwa Anda memiliki waktu ekstra untuk menjadi kreatif atau inventif.
Atau Anda bersyukur bahwa Anda memiliki waktu untuk mempelajari hobi baru atau menyelesaikan proyek yang ada. Keenam, rangsang otak Anda dengan informasi dan kegiatan positif. Anda bisa mengerjakan teka-teki silang, membaca buku, atau memainkan game yang menggugah kecepatan reaksi, melatih kosakata atau kemampuan berhitung Anda. Atau Anda memiliki tumpukan foto yang belum disusun rapi. Anda mau mencoba resep baru? Gunakan waktu Anda dalam isolasi untuk berhubungan kembali dengan aktivitas kreatif yang harus Anda tunda karena hidup menjadi terlalu sibuk selama ini. Atau Anda mau menikmati tur museum online atau menonton musik dan pertunjukan online, itu juga bisa Anda lakukan kapan saja. Anda bisa mempelajari sesuatu yang baru secara online, misalnya belajar berdiet secara sehat, menjaga kebugaran, memasak menu baru, mengerjakan hobi menanam sayur, buah atau bunga, atau memperbaiki rumah. Atau Anda mau belajar yang lebih serius, ilmu keuangan, kesehatan, atau kriminologi. Wah, sekarang ini ada begitu banyak tawaran belajar dari dalam dan luar negeri, gratis maupun berbayar. Bagaimana dengan mengikuti berita dari waktu ke waktu? Hal itu sih baik untuk membantu memantau situasi di sekitar Anda, bukan? Namun terlalu sering menonton berita juga bisa memicu perasaan cemas dan depresi. Karena itu, kontrol berita dan informasi yang Anda konsumsi setiap hari. Ketujuh, terhubung dengan orang lain. Jika Anda tinggal bersama dengan anggota keluarga, terlibatlah dengan mereka. Lakukan aktivitas bersama, entah dengan makan bersama, bermain game, bercakap-cakap, atau mengerjakan hobi bersama mereka. Selain dengan anggota keluarga yang tinggal bersama Anda juga masih dapat terhubung melalui panggilan telepon, video, dan media sosial dengan mereka yang menjadi teman dan kerabat Anda. Terhubung dengan orang lain yang berada dalam situasi serupa juga dapat mengurangi rasa kesepian dan terisolasi. Juga dapat membantu Anda menemukan solusi kreatif untuk masalah yang sedang Anda geluti. Kedelapan, tetapkan waktu pribadi Anda. Selain berurusan dengan orang lain dan beragam aktivitas wajib, Anda juga perlu menyediakan waktu untuk diri Anda sendiri. Temukan tempat yang tenang untuk membaca buku, bermeditasi, latihan relaksasi, atau mendengarkan podcast, menonton film yang menarik, apapun yang Anda sukai untuk diri Anda sendiri. Dan kesembilan, minta bantuan tenaga profesional kesehatan mental. Jika Anda merasa gejala Anda semakin parah, pertimbangkan untuk menghubungi ahli kesehatan mental yang dapat membantu Anda memahami apa yang Anda alami. Bersama-sama dengannya, Anda dapat mengidentifikasi cara mengatasi kecemasan atau depresi. Jika Anda berada dalam isolasi atau sedang mempraktekkan jarak sosial, Anda tentu perlu mencari cara alternatif untuk menemui pakar kesehatan mental secara online. Jika karena alasan tertentu Anda tidak ingin berbicara dengan seorang terapis, Anda mungkin dapat menemukan tips praktis melalui aplikasi dalam ponsel cerdas Anda untuk mengatasi gejala cabin fever. Saya selesai dengan video kedua tentang cabin fever ini. Apabila Anda tertinggal video pertama, silakan cek daftar video dalam channel ini. Sampai jumpa dalam pembahasan lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.